Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam persekutuan yang manis kita malam hari ini dalam program Mujizat Zaman Now. Segala puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita berdoa dan masuk ke hadirat-Nya. Segala puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini bersama kami, dan di malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Amen. Untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui setiap kami yang bersatu dan bersekutu dalam ibadah Mujizat Zaman Now, yang di rumah maupun yang di studio. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari persiapkan hati, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam puji-pujian malam hari ini. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam dan anugerah-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam yang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami percaya ada mujizat zaman now. Mujizat Tuhan itu terjadi bagi siapa yang percaya. Haleluya. Setiap waktu, setiap jam, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam program Mujizat Zaman Now ini Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Oh, anugerah-Mu melimpah
melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Sekali lagi kita sepakat, katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau setia Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hidup kami sampai hari ini Bapak. Sekarang kasih tahu kami Tuhan apa yang harus kami lakukan supaya sepanjang sisa hidup kami tidak menyia-nyiakannya Bapak. Karena kami tahu menyia-nyiakannya adalah sebuah kesalahan yang merugikan kami sendiri. Terima kasih Bapak, doa firman-Lah, kasih teman-teman hamba di sini semuanya Roh Kudus, kasih hamba Roh Kudus juga, sehingga hamba bisa menyampaikan persis seperti kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, karena doa ini Bapak dengar dan Bapak kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Bapak Ibu. Yuk duduknya ke depan. Oh, mau lihat TV ya. Thank you Kak Elsia, makasih ya. Kalau Fania makasih ya. Grace makasih. Kalau tidak, Pak Deta makasih. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu iman. Iman tuh tema yang basi ya, maksudnya di Kristen tuh banyak banget yang bahas iman. Tapi Bapak Ibu, kita akan membahas satu ayat yang penting sekali. Jadi mari kita lihat ayatnya gini. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan pada Tuhan. Nah ini gawat. Jadi kalau ada orang Kristen tapi dia imannya tidak memenuhi syarat Tuhan, dia tidak berkenan. Repotnya adalah kita nggak tahu syaratnya. Jadi hari ini kita mau belajar syaratnya. Jadi ada orang Kristen punya iman, tapi iman kayak apa yang berkenan pada Tuhan, gitu ya. Jadi temanya adalah itu. Karena Bapak Ibu, ini bahayanya gini. Bahayanya adalah kita tahu iblis juga punya iman, betul ya? Pak Niko, iblis punya imannya gimana? Dia percaya Tuhan Yesus ya. Dia percaya Tuhan Yesus anak Allah, dia percaya Allah Bapa, dia percaya semuanya, dia pernah lihat semuanya. Tapi dia nggak mau nurut, betul ya? Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang Kristen, tapi percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Allah Bapa, percaya sama Roh Kudus, tapi nggak mau nurut, itu iman iblis.
Jadi Bapak Ibu ingetin ya, ini gawat nih, iman iblis apa berkenan pada Allah? Ya tidak, gitu ya. Jadi yang pertama kita tahu ada iman iblis, lalu kita tahu kita bilang ada iman biji sesawi, iman sesawi ya, gitu kan. Ada iman sesawi. Lalu kemudian ada lagi iman yang namanya iman besar. Iman besar itu imannya Pawira ya. Kasara ingat nggak? Kasara ingat nggak? Iman besar itu apa? Pawira Romawi itu yang punya hamba sakit. Ya, cukup katakan saja, kata dia gitu ya, cukup katakan saja, kamu gak usah datang ke rumahku Yesus gitu ya. Nah itu iman besar, Tuhan Yesus bilang iman besar. Iman yang percaya walau tidak melihat. Ya bagus, itu iman besar. Thank you ya Pak, makasih. Lalu Bapak Ibu ada iman yang namanya iman sempurna. Ini iman sempurna. Nah Bapak Ibu, ini yang kata yang penting, ini yang kita mau belajar hari ini. Grace, tolong bacain Grace lagi sakit, aku bacain ya. Marilah kita berlari dengan sabar dalam pergumulan wajib kita. Itu bukan perlombaan, ternyata kata itu kata pergumulan. Dalam pergumulan ini, hendaklah kita terus-menerus memandang Yesus sang pelopor, pemimpin dan penyempurna iman. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Hendaklah kita berlomba dengan sabar dalam pergumulan kita. Tiap orang punya pergumulan beda-beda. Ada yang pergumulannya penyakitnya, ada yang pergumulannya keluarganya. Jadi hendaklah kita berlomba dengan tekun, dengan sabar dalam pergumulan kita masing-masing. Nah, dalam pergumulan ini hendaklah mata kita memandang kepada Yesus, sang pelopor iman, kemudian sang pemimpin iman, dan sang penyempurna iman. Dan ini kata penting. Jadi Bapak Ibu, setiap situasi dalam hidup, misalnya saya punya anak saya bermasalah. Dalam situasi itu saya mesti lihat Yesus. Terus saya kerja di kantor namanya PT Asuransi Kalangkabut. Nah, PT Asuransi Kalangkabut, saya mesti memandang Yesus. Dalam setiap situasi saya harus memandang Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah memandang Yesus. Pak Isak, mau nanya dong, memandang Yesus itu gimana Pak Isak? Ya. Fokus kepada firman Tuhan. Itu jawaban yang bagus ya. Gimana menurut pandangan Pak Ferdi? Pak Ferdi teman saya. Pak Ferdi. Ayo. Pak Ferdi ayo. Pak Ferdi gimana? Memandang Yesus itu gimana? Saya memandang Yesus adalah sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat? Ya. Memandang firman, memandang juru selamat. Oke. Kita punya lagi, aduh ini Paniko lagi, Paniko, Ais, Paniko ini pintar ya Bapak Ibu ya. Saya ngobrol sama dia, saya senang karena pikirannya brilian. Paniko, memandang Yesus itu apa artinya? Tunduk kepada firman-Nya bukan sebagai kewajiban tapi kesukaan hati yang melakukan. Wah, menarik ya. Ini pada pintar-pintar. Pak Pendeta, ini udah pintar-pintar semua. Bapak Pendeta. Coba kita tanya sama Kania. Kalau Kania. Kalau Kania memandang Yesus itu apa? Berserah sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Bagus sih Bapak Ibu, ternyata lucu ya. Ternyata kita nggak sepaham soal kata ini. Bapak Ibu lihat, saya tanya ke 5 pejabat tinggi dalam gereja ini, dan 5 pejabat tinggi jawabannya beda-beda gitu ya. Aduh Bapak Ibu, yuk kita samain pandangan yuk. Baik Bapak Ibu, kita lihat apa kata Tuhan Yesus tentang memandang Yesus. Bapak Ibu ingat ya, iman itu cuma bisa dipeloporin Tuhan Yesus, dipimpin Tuhan Yesus, disempurnakan Tuhan Yesus. Ayat ini bilang gini, Ibrani 12. Dan untuk itu kita harus memandang Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar apa yang namanya memandang Yesus menurut definisinya Tuhan Yesus. Menurut definisi Tuhan Yesus, memandang Yesus adalah sebagai berikut. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Aku berfirman padamu, aku janji, kalau lu percaya sama gua, pasti lu lakukan pekerjaan gua. Ini kata-kata pentingnya. Jadi kata iman itu menurut Tuhan Yesus adalah, gua lagi belok ke kanan, lu belok ke kanan. Gua lagi belok ke kiri, lu belok ke kiri. Gua lagi stop, lu stop. Gua lagi mundur, lu mundur juga. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan pekerjaan Yesus. Ini aku pinjam ya. Pinjam. Kak Odir sini. Bentar. Ayo, udah lama nih kan. Kak Odir. Bapak Ibu lihat ya. Kak Odir ini misalnya kerja di satu bank yang namanya
Bank Mandiri. Kalau dia kerja di Bank Mandiri, lalu dia memandang Yesus. Dia nanya gini, Tuhan, hari ini kamu ngapain di bank saya? Terus Tuhan bilang, hari ini saya lagi deketin semua office boy, ajak ngobrol semua office boy. Lalu kalau dia mesti ngapain Bapak Ibu? Mesti ngapain? Ngajak ngobrol siapa kayak Alsip? Office boy. Itu namanya melakukan pekerjaan Yesus. Terus begitu menjelang makan siang, kalau dia tanya lagi, Tuhan, ini menjelang makan siang nih di Bank Mandiri, saya mesti ngapain? Terus Tuhan bilang sama Kaudir, saya lagi pengen ngajak minum kopi ibu yang itu. Sebab ibu itu lagi banyak masalah, dia butuh teman curhat. Lalu Kaudir mesti ngapain? Nemuin ibu itu, ngajak minum kopi dengan curhatnya dia. Itu namanya melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, Kaudir punya pandangan yang beda. Kaudir silakan. Kaudir. Menurut Kaudir melakukan pekerjaan Yesus ngapain? Melakukan di sini aja sih, ngapain lu di bawah sih Kak? Oh iya, sorry Kak, sorry. Bingung jadi ngeliat ke bawah. Sini Kak. Melakukan pekerjaan Tuhan Yesus adalah Melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. melakukan pekerjaan lu, bukan melakukan yang diajarkan lu. Ayo, melakukan pekerjaan. Ini beda lu. Melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan ayatnya ya, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Iya, percaya kepada Yesus melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Melakukan pekerjaan sama melakukan ajaran sama apa beda? Beda tapi sama. Esensinya sama. Coba ceritain Kak, maksudnya gimana? Esensinya sama. Maksudnya gini, Tuhan memberikan ajaran, perintah, mengasihi sesama, gitu. Berikan kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Oh itu kan ajaran. Kalau ya. pekerjaan Tuhan Yesus, Ya. Sih, gimana Kak? Pekerjaan Tuhan Yesus? pekerjaan Tuhan Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit. Nah, Bapak Ibu ini gawat loh. Kita mesti ngerti bedanya ajaran sama pekerjaan Tuhan Yesus. Beda. Pak Niko, bedanya apa? Kalau pekerjaan itu bukan. Tambah jauh aja di jawabannya. Aduh. Ayo apa Bapak Ibu? Pekerjaan saya misalnya Kaudir, ibu rumah tangga. Pekerjaannya sama nggak tiap hari? Tiap jam sama nggak? Tentu. Enggak dong, belum tentu. Ceritain Kak, apa aja? Ibu rumah tangga adalah pagi-pagi. Ya seperti pada umumnya pagi-pagi bangun menyiapkan sarapan. Siapin untuk sarapan. Anak sekolah. Lalu setelah sarapan? Menyiapkan makan siang. Iya. Lalu? Ya. Terus saya juga makan. Iya. Nah, tunggu. Bapak Ibu, ini nggak nyambung nih. Nggak nyambung kalau misalnya nih Tuhan Yesus, misalnya ya ini Tuhan Yesus sedang jadi ibu rumah tangga. Pagi siapin makan, lalu dia ikut makan, lalu dia nyapu rumah, lalu dia cuci baju. Nah, saya melakukan ajarannya. Coba lagi masak Kak, masak sarapan. Misalnya contoh masak sarapan. Sering. Nah, dia masak sarapan, tapi saya melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Saya ngepel, nggak nyambung. Ngerti maksudnya? Ya. Mesti sama. Dia masak, coba lagi masak lagi Kak. Tuhan Yesus lagi masak. Sering. Tuhan Yesus saya bisa bantuin apa? Tolong bantuin kupas bawang ya kok. Iya. Ngerti maksudnya? Beda. Gawat nih cerita. Jadi Tuhan Yesus lagi ngapain, kita ikut ngapain? Nggak apa-apa Mas. Ya itu masuk ya. Nggak masuk nggak apa-apa juga. Bapak Ibu jadi melakukan. Kalau dia kemana? Oh ya dadah Bapak. Bapak Ibu jadi melakukan pekerjaan Tuhan Yesus tuh beda loh. Maka Tuhan Yesus waktu datang ke kolam Bethesda itu dia nggak nyembuhin semua yang sakit, dia cuma sembuhin satu. Karena Allah Bapa cuma suruh satu. Terus kalau kita datang ke kolam itu semua kita sembuhin, kita salah nggak? Salah. Sebab Tuhan Yesus datang ke situ cuma nyembuhin satu aja. Semua sakit loh, dan dia nggak sembuhin semua loh. Itu Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus kan nggak, semua sembuh. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus cuma sembuhin satu. Lalu Yakob datang so tahu disembuhin semua. Katanya pelayanan. Itu salah. Itu namanya nggak beriman. Itu namanya Yakob so tahu. Bapak Ibu ini kalimat bahaya loh. Tuhan Yesus bilang, kalau lu percaya sama gue Yakob, lu lakukan yang gue lagi kerjakan.
Jangan lu lakukan suka-suka lu. Nah itu iman menurut Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu pelayanan bahaya nih, karena pelayanan bisa ngajak kita kemana-mana nih. Sembuhin sini, sembuhin sini. Padahal Tuhan Yesus nggak mau sembuhin. Tuhan Yesus mau sembuhinnya itu, kata dia, yang itu belakangan. Bapak Ibu, ini satu lagi nih ceritanya. Bapak Ibu ingat nggak? Waktu Petrus sama Yohanes udah jadi rasul, Tuhan Yesus sudah naik ke surga nih. Petrus udah terkenal, 3.000 orang dibaptis. Lalu Petrus sama Yohanes masuk bait Allah. Waktu dia masuk bait Allah, dia ketemu pengemis di situ, buta ya, buta. Lalu pengemis itu minta duit sama dia. Dia bilang, gue nggak punya emas, nggak punya perak, tapi yang gue punya gue kasih. Lumpuh, bangkit dan berjalan lah. Lalu pengemis itu bangkit. Bapak Ibu, di situ di Alkitab bilang pengemis itu udah bertahun-tahun di bait Allah dan Tuhan Yesus lewatin dia tiap kali. Tapi Tuhan Yesus tidak mau sembuh karena itu jatahnya Petrus. Nah ini yang bahaya nih. Jadi jangan main asal sembuhin orang, main asal layanin orang. Kalau bukan pekerjaan Tuhan Yesus, bukan, itu nggak iman namanya. Iman itu melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Pak Isa paham? Baik Bapak-Bapak, Ibu. Jadi kita mesti ingat prinsip pertama kata Tuhan Yesus adalah kalau kamu beriman kepada saya, kamu lakukan pekerjaan saya. Nah, gue senang nih ada Kak Elsia. Kak Elsia tiap kali jadi WL ya, Kak, aku tahu ada WL yang kayak gini Kak. Tiap kali dia jadi WL dia tanya, Tuhan, kamu mau lagunya apa besok? Terus Tuhan jawab, saya mau lagu pertama ini, lagu kedua ini, lagu ketiga ini. Ada WL teman saya begitu tuh, Kak Elsia begitu ya biasa ya. Jadi teman-teman WL tuh nggak berani loh nyanyi lagu pilihan dia, atau lagi lagu yang lagi hits, nggak berani. Karena itu berarti bukan pekerjaan Tuhan Yesus. Kak Elsia pasti pilih lagu yang, ya. Saya tahu Kak Elsia pilih lagu yang sama. Nanti saya ceritakan kenapa saya tahu dia pilih lagu yang dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jadi definisi yang pertama iman apa tadi? Melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, bukan asal melayani. Nah, Bapak Ibu lihat bawahnya tuh. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukan. Sekali lagi, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan lakukan. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan Tuhan Yesus di Bank Mandiri, tempat kerja saya, di rumah saya, di jalanan waktu saya naik motor, saya lakukan pekerjaan Tuhan Yesus terus, maka Tuhan janji, apapun yang kamu minta ya, saya kabulkan. Tuhan janji 2 kali, berarti ini pasti dikabulkan. Lihat kata-katanya sekali lagi Bapak Ibu, apa saja yang kamu minta dalam namaku Yakub, aku akan lakukan. Sekali lagi ya Yakub, jika kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan lakukan. Jadi Kak Sarah, kalau Kak Sarah pulang dari sini, lalu Kak Sarah lagi jalan di jembatan penyeberangan, lalu Kak Sarah tanya, Tuhan, ini saya mesti ngapain di jembatan? Kamu lagi ngapain? Doain Jakarta lagi? Jakarta didoain apanya Tuhan? Doain supaya pemerintahannya gak mau baik. Kak Sarah doakan di atas jembatan. Tuhan Yesus lagi melakukan pekerjaan itu. Jadi Bapak Ibu, jangan salah melayani dalam hidup. Jangan ikutin apa yang pendeta Yakub ngomong. Ikutin yang Tuhan Yesus ngomong. Jangan lakukan pekerjaan pendeta Yakub. Karena gak ada hasilnya, gak ada upahnya. Itu gak dibilang iman. Iman adalah melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Hadiahnya doa 2 kali dikabulkan. Baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sekarang kita udah ngerti prinsipnya. Jadi yang namanya iman kepada Tuhan Yesus adalah melakukan pekerjaannya. Minta apa aja 200% dikabulkan. Nah Bapak Ibu, jadi ingat, mulai hari ini kita mesti melakukan pekerjaan Tuhan Yesus di rumah, di kantor, di busway, di mobil, di motor, di mana aja. Lakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang, Grace beriman ya, lagi pergi berangkat ke kampus. Dia tanya, Tuhan Yesus, kamu lagi ngapain sih di kampus saya? Oh, di kampus kamu, saya lagi doain supaya dosennya itu pada nggak pelit nilai. Oh gitu Tuhan. Baik, saya ikutan doa boleh Tuhan? Boleh. Grace melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita udah tahu ayat ini, saya tulis sekali lagi supaya Bapak Ibu ingat, nggak pernah lupa. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan kabulkan. 2 kali itu diulang. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat apa hubungannya sama ayat ini.
Silakan dibaca dulu. Nah, Bapak Ibu, saya pernah coba kayak begini Bapak Ibu. Kak Odil tahu nggak, di Kupang menuju Soe ada gunung pindah, Kak Odil tahu? Saya lihat gunung itu pindah. Entah siapa yang berdoa itu sampai pindah, benar pindah. Jadi Bapak Ibu kalau pergi dari Kupang ke Soe, itu ada jalanan yang tiba-tiba jalannya mati. Nggak bisa jalan lagi karena ada tanah gundukan gede, gunung depannya. Ada yang mindahin gunung itu dari sini ke sini. Jadi Pemda terpaksa bikin jalan baru di situ. Itu ketunda bumi-bumi bikin jalan baru. Ada yang pindahin gunungnya. Sampai sekarang nggak ketahuan orangnya siapa. Tapi dia jalanin yang ini. Nih Bapak Ibu lihat ya. Saya coba juga loh. Saya doa, saya mau pindahin mall itu dari sini pindah ke sana. Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, berarti saya nggak punya iman sebesar biji sawi dong. Coba Bapak Ibu doa deh sekarang. Minta Gunung Sahari pindah ke laut. Atau minta gunung apa pindah? Bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti Bapak Ibu nggak punya iman sebesar biji. Nah, itu gawat loh. Artinya kita nggak ada iman loh. Gawat loh. Itu Tuhan bilang iman kecil aja bisa pindahin gunung. Kita iman kecil aja nggak punya. Minta pindahin gunung nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, Tuhan bilang sama saya pengertiannya gini ya kok. Grace, lu sehat nggak? Masih pilek ya? Oke. Bapak Ibu lihat sini. Tuhan Yesus lagi pengen pindahin gunung itu. Lalu saya tanya, Tuhan mau ngapain sih? Lagi ngapain itu? Saya mau pindahin gunung itu ya kok. Oh, Tuhan mau pindahin gunung itu. Saya boleh bantu? Boleh. Lalu saya bantu. Saya cuma pindahkan, saya cuma punya iman kecil. Saya cuma pindahin batu kecil-kecil. Aduh, biar cepat pindah deh di gunung deh. Sambil ngomong gitu dalam hati. Gunungnya pindah nggak? Pindah. Karena Tuhan Yesus lagi mau pindah. Lagi mau pindahin. Bapak Ibu paham? Jadi kalau Tuhan Yesus lagi mau pindahin gunung itu, saya bilang saya mau bantuin, sedikit aja pekerjaan saya yang bantuin dia. Cuma pindahin batu kecil, karena saya nggak sanggup yang gede-gede. Saya cuma kerjain sedikit aja, iman yang pekerjaannya sedikit aja, itu gunung pindah. Karena Tuhan Yesus lagi mau pindah, pindahin. Tapi kalau Tuhan Yesus lagi nggak mau pindahin, saya angkat batunya, saya panggil traktor segala macam, tetap nggak pindah. Itu namanya iman sebesar biji sawi. Jadi kalau Tuhan Yesus lagi mau sembuhin Ibu Loren yang sakit kanker stadium 4, dia udah mau sembuhin, saya tahu itu. Tuhan lagi mau sembuhin siapa? Ibu Loren stadium 4 tuh Tuhan. Nggak apa-apa, saya lagi mau sembuhin. Saya tahu Tuhan lagi mau sembuhin. Maka saya bantuin. Tuhan, saya ikutan ya. Baik ya kok, kalau mau ikutan segera berangkat, cepetan. Oh iya Tuhan, saya berangkat kalau saya cari Ibu Loren kamarnya di mana, lalu saya doa dalam nama Tuhan Yesus kamu sembuh. Pasti sembuh. Karena Tuhan Yesus memang lagi mau sembuh, kan pekerjaan dia itu. Tapi kalau bukan pekerjaan dia, nggak bakal sembuh. Itu namanya iman, melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Di luar itu nggak ada apa-apa. Bapak Ibu jadi jangan salah paham. Melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Iman kecil juga selamat kalau cocok sama pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu diingetin dulu itu. Baik, itu definisi iman yang paling terkenal. Definisi imannya Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kita lihat definisi yang perjanjian lama punya. Ini definisi perjanjian baru kan? Yesus yang ngomong. Ini definisi perjanjian lama. Perjanjian lama ngomongnya begini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kak Elsia, serahkanlah. Saya tahu Kak Elsia dari Tuhan karena ayatnya hari ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Bapak Ibu lihat ya, dia pakai kata Batak. Batak itu sebenarnya artinya mengandalkan. Pelan-pelan Bapak Ibu. Yakob, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan Batak, maka Tuhan akan bertindak. Jadi Bapak Ibu, ini pola yang suka salah. Serahkan hidup, Batak, maka Tuhan bertindak. Kesalahannya gini Bapak Ibu. Banyak orang mengandalkan Tuhan tapi nggak mau serahin hidupnya. Betul ya. Nah, ini yang lucu lagu tadi agak sedikit aneh buat saya karena dia bilang serahkanlah.
serahkan pada Yesus. Terus yang disayang cuma beban yang penting hidupmu. Pada ayatnya bilang apa? Serahkan hidupmu. Jadi saya bingung tuh kenapa lagu itu jadi ngecilin cuma beban doang yang disayang, hidup enggak. Padahal harusnya disahkan hidup. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka dia bertindak. Misalnya begini Bapak Ibu, Tuhan, saya sakit kanker stadium 4. Ini hidup saya Tuhan. Udahlah, buat kamu aja lah. Mau apa juga, mau mati, mau hidup saat Tuhan aja. Saya serahin ya Tuhan semua hidup saya. Udah hidup saya. Terus saya percaya kamu yang beresin. Udah, saya nggak usah pusing sama rumah sakit, nggak usah pusing sama kemo, nggak usah pusing apa. Maka Tuhan akan bertindak. Repotnya yang kita sayang cuma bebannya doang. Padahal yang mesti disayang apa? Hidup. Jadi Bapak Ibu ingat nih, ini syarat loh. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan tapi tidak menyerahkan hidup kita, Tuhan tidak bertindak. Ada syaratnya loh. Handphone saya rusak. Pak, tolong betulin dong handphone saya. Saya percaya sama Bapak ahlinya handphone. Pasti betul handphone saya. Baik Pak Yakob, sini saya betulin. Serahkan dong handphonenya. Enggak dong. Bapak betulin aja. Handphonenya nggak mau dikasih. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Di mana pikirannya kata tukang handphone? Pak Yakob jangan bercanda sama saya. Sini handphonenya mana? Bapak lihat-lihat aja deh. Jangan lama-lama lihatnya. Sebentar aja, setengah jam. Saya ambil lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak masuk akal. Benar. Serahkan hidup, bukan serahkan beban. Nah, itu definisi perjanjian lama. Tapi ayat ini juga bahaya, karena ayat ini Mazmur 37 ini menjebak. Bapak Ibu lihat ya, jebakannya ada di sini. Karena ada Yeremia 17. Nih Bapak Ibu lihat nih, ini gawat nih. Diberkatilah orang yang batak Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ada lagi formula lain, ini dia. Diberkatilah orang yang batak Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Itu diberkati. Bapak Ibu lihat ya. Ada orang bilang sama saya gini, Yakob, penyakit gua ini, gua mengandalkan Tuhan. Oh, bagus bro, lu mengandalkan Tuhan. Iya Yakob. Tapi mau ngomong Yakob, lu tahu nggak dokter yang bagus ya? Mengandalkan Tuhan, tapi berharap pada dokter. Itu nggak nyambung juga kata Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Jangan mengandalkan Tuhan, berharap pada obat. Jangan mengandalkan Tuhan, berharap pada uang. Hidup saya mengandalkan Tuhan, tapi mati-matian cari uang. Berarti dia mengandalkan Tuhan, tapi berharap pada uang. Terus nyambung nggak ayat ini? Nggak nyambung. Ngeri loh Bapak Ibu. Iman tuh bahaya loh. Kalau kita bilang kita mengandalkan Tuhan, kita juga berharap pada Tuhan. Kita nggak sibuk sama uang, kita nggak sibuk sama obat, kita nggak sibuk sama dokter. Tuhan doang. Yakob, sorry dokternya nggak bisa gini-gini. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada dokter juga nggak apa-apa. Yakob, sorry nggak ada duit ya gini-gini. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada duit juga nggak apa-apa. Gue berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya namain ini kayak gini. Bapak Ibu semoga paham. Saya namain ini plus batak plus, pelan-pelan ya. Saya namain ini plus batak plus batak plus. Jadi ini kata batak. Sebelumnya harus ada serahkan hidupmu kepada Tuhan, batak. Maka Tuhan bertindak. Lalu setelah batak, harapannya harus pada Tuhan. Maka kita diberkati. Jadi plus batak plus, paham ya maksudnya ya? Nah teman-teman ingetin, kita ingat prinsip ini. Plusnya yang pertama apa? Serahkan. Batak, andalkan. Terus plus yang berikutnya apa? Harapannya pada Tuhan. Plus batak plus, maka hidup kita aman. Tuhan selalu menolong dan kita diberkati. Maka Bapak Ibu keluarlah musuhnya ayat ini. Ini musuhnya. Terkutuklah orang yang batak manusia. Itu bukan pakai kata manusia, dia pakai kata Adam. Terkutuklah orang yang mengandalkan Adam. Adam itu debu. Terkutuklah orang yang mengandalkan debu. Debu aja kok lu andalin sih. Itu namanya debu kata Tuhan. Itu namanya Adam, debu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Salah, itu kalimatnya gini, yang menguatkan lengannya sendiri. Jadi dia menguatkan dirinya supaya dia
bisa mandiri menopang hidupnya. Itu dikutuk sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seakan hidup bukan beban, seakan hidup pada Tuhan, andalkan Tuhan. Setelah itu taruh harapanmu pada Tuhan. Jangan taruh harapanmu pada pekerjaan, pada uang, pada obat, pada dokter. Nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung. Buat Tuhan yang kayak gitu-gitu nggak nyambung. Nah, itu definisi iman perjanjian lama. Nah Bapak Ibu, coba sekarang kita diskusi kasus ini. Yuk, kita ada kasus Pak Kuning sangat gelisah belakangan ini karena kantornya bangkrut 3 bulan yang lalu. Dia sudah dipecat. Jabatannya dulu memang cuma admin gudang. Usianya sudah 53 tahun dan tidak memungkinkan dia untuk melamar kerja dimanapun juga. Sudah tua dia. By the way, dia sudah coba ke 24 perusahaan dan semuanya menolak karena alasannya usia. Dia sudah tua kata mereka. Tabungan Pak Kuning cuma bisa bertahan sampai 2 bulan lagi. Dia dan istrinya sudah memutuskan untuk tidak pernah pinjam uang sama sekali karena mereka hafal Roma 13 ayat 8 yang berkata, kamu dilarang berhutang apapun juga kepada siapapun juga. Jadi Alkitab melarang kita hutang ya Bapak Ibu ya. Roma 13 ayat 8 bilang ini. Ayat mana yang sesuai untuk kasus Pak Kuning? Yohanes 14 ayat 12 tadi atau paket berbahaya plus batas plus. Silakan Bapak Ibu diskusi sama sebelahnya. Yang mana yang cocok buat Pak Kuning? Ibu Elsia silakan tuh, ada Bu Sarah, ayo Bu Sarah, ayo Bu, rame-rame, ayo. Pak Ferdi, ayo deketin Bapak sebelahnya, Pak Ferdi, Pak Isak, ayo deketin, ayo diskusi. Yang mana yang cocok buat Pak Kuning? Yohanes 14, yang tadi mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus, atau plus batak plus? Yohanes 14 tadi ingat Kak? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Doa 200% dikabulkan. Kalau yang plus batak plus, serahkan hidup, andalkan Tuhan, harapannya pada Tuhan. Mana yang cocok buat Pak Kuning? Yohanes 14 apa batak plus batak? Plus batak plus. Serahkan hidup kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Pasti aman. Pasti aman. Bagus sekali jawabannya. Pasti aman. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham soal iman. Lalu Bapak Ibu sampai di sini kemudian saya tanya, Tuhan ini nutupnya gimana ya? Bapak Ibu ini nutupnya ya, hati-hati, nutupnya ini jebakan dari Tuhan. Ini Tuhan yang jebak kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh karena mereka kusta dan mereka berkata, Yesus, Guru, kasihani kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergi dan perlihatkan dirimu kepada para imam. Penting ya, karena imam itu yang melegalisasi dia sudah sembuh, sudah tahil. Jadi dia belum sembuh, tapi dia disuruh pergi kepada para imam. Sementara mereka di tengah jalan, maka mereka tahil. Nah sampai sini ceritanya stop. Pertanyaannya adalah, ini kisah Yohanes 14 atau ini kisah paketan berbahaya plus batakes? Kita mesti kenalin gayanya Yesus menyembuhkan. Yakin Kak Elsia? Bukan Yohanes 14 Kak Elsia. Plus batak plus dari mana Kak? Mereka menyerahkan hidup. Mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yohanes 14 tadi ya. Nah, lakukan pekerjaan Tuhan Yesus maka doamu dikabulkan. Atau dia pakai teknik plus batak plus. Pastor Tommy, Thomas. Kamu ingat kan? Pastor Thomas cuy. Yang mana? Plus batak plus atau Yohanes 14 yang dipakai tekniknya di sini? Yohanes 14.
melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus? Kan suruh pergi. Ayo, Kania pandangannya beda tuh. Ayo Kania, kasih tahu Thomas. Pak Ferdi, gimana? Pak Ishak, gimana? Pak Niko, dia melakukan teknik apa Tuhan Yesus di sini? Yohanes 14 atau plus Batak plus? Oh, kasih Pak Ishak, iya betul Pak Niko bawa dari toilet, dia lagi merenungkan ayat tadi. Iya. Gimana kan sih? Dia tetap plus Batak plus. Benar, plus. Karena kenapa? Karena mereka menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Terus begitu Tuhan suruh jalan, mereka ikutin kan? Mengandalkan Tuhan. Terus sambil jalan berharap pada siapa? Berharap pada Tuhan Yesus. Bagus ya. Jadi kita tahu plus Batak plus tuh menyembuhkan kita banget. Sembuh pasti kalau plus Batak plus. Aduh, pintar sekali. Terima kasih ya, jawabannya bagus sekali. Nah, lalu ceritanya berlanjut. Hati-hati ya Bapak Ibu, ceritanya berlanjut. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lanjut ya. Sementara di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tapi seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, langsung kembali ke Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu Samaria. Nah Bapak Ibu, ini kalimat bahaya nih, karena Tuhan Yesus menyebutnya asal. Orang itu adalah orang Samaria. Kita pikir Samaria itu Israel ya. Tuhan Yesus bilangnya enggak. Lalu Yesus bertanya, bukankah tadi semuanya 10? Mana yang 9? Tidak adakah yang kembali selain orang asing ini? Wih, Tuhan Yesus ngomongnya orang asing. Berarti Tuhan Yesus tidak anggap dia Israel. Bapak Ibu, Tuhan pernah tanya sama saya, ayat ini berlaku nggak ya untuk Islam? Saya kaget. Tuhan bilang ini kan sama dia Tuhan. Tapi Yesus bilang dia orang asing. Berarti ini kalau ada orang Islam lalu balik kayak begini, Tuhan Yesus panggilnya orang asing bukan orang asing. Jadi Bapak Ibu anggap aja ini Islam ya, anggap aja. Tidak ada yang kembali selain orang Islam ini, kata Tuhan Yesus itu. Lalu ia berkata kepada orang Islam itu, berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Ngeri nggak Bapak Ibu? Anggap aja ini orang Hindu, anggap aja ini orang Hindu, orang asing, kita nggak kenal, bukan Kristen. Tuhan Yesus bilang, nggak adakah yang kembali ke sini selain orang Hindu ini? Bangunlah, pergilah, imanmu menyelamatkan kau. Orang Hindu. Tuhan Yesus tanya sama saya, itu yang waktu saya ngomong imanmu menyelamatkan kau itu maksudnya sampai surga? Saya langsung diem, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan tegas bilang, ini orang asing. Tuhan Yesus tidak anggap ini umat Allah. Tapi dia balik, dia mengucap syukur. Jadi ini kayak orang Islam disembuhin, lalu datang ke gereja berterima kasih. Tuhan makasih ya, saya disembuhin. Tapi dia Islam. Dan Tuhan Yesus di atas sana akan bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, kemarin kita nggak ada yang ngangkat untuk khusus non-Kristen. Ada 55 Buddha ikut, 15 Islam ikut pakai kerudung. Saya kaget, ternyata banyak yang minat sama retret yang namanya retret non-Kristen. Judulnya padahal gini, Kristus adalah hidup kekal. Judulnya gitu, tapi yang Islam ikut, yang Buddha ikut. Itu retret benar menarik sekali. Yang Buddha rebutan ikut, yang Islam juga rebutan ikut. Yang Islam semua duduk di depan pakai kerudung. Lalu Bapak Ibu, di tengah acara tiba-tiba ada satu ibu pakai kerudung maju. Pak, saya boleh kesaksian nggak? Oh boleh Bu, silakan. Dia cerita, Bapak Ibu kata dia, saya ini punya benjolan di sini, gede kata dia. Dan dokter bilang saya harus operasi. Saya takut sekali, takut biayanya sama takut operasinya. Lalu saya ke gereja, saya minta tolong Pak Kehan doain saya. Pak Kehan itu cuma orang biasa. Pak Kehan doakan saya. Waktu Pak Kehan doakan saya, sekarang saya sembuh. Waktu saya cek dokter bilang, Bu ini nggak usah operasi, udah kecil banget sekarang Bu cuma segede gini. Jadi kata dia, Bapak Ibu, saya terima kasih sekali sama Tuhan Yesus. Pak Kehan terima kasih juga udah doain saya, ini saya sembuh. Itu orang Islam kesaksian mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Kalimat ini keluar nggak? Keluar loh dari surga. Imanmu menyelamatkan engkau. Ini Bapak Ibu.
iman apa nih yang kayak gini? Imanmu menyelamatkan engkau. Waktu Tuhan Yesus bilang menyelamatkan engkau, berarti dia pasti selamat di bumi dan selamat di surga. Itu yang ngomong Tuhan Yesus. Nggak setengah-setengah kalau ngomong. Jadi Bapak Ibu, ini iman model apa? Kita udah tahu ada iman kecil, iman besar, iman sesawi, iman sempurna, iman iblis kita tahu. Tapi ini iman apa? Diberikan kepada orang asing, non-Kristen. Cuman karena dia melakukan ini. Bapak Ibu lihat apa yang dia lakukan. KLC udah bilang, plus Batak, plus ditambahin apa? Kak? Ditambahin apa kalau dia? Ditambahin apa? Ditambahin bersyukur. Jadi ingat, kita serahkan hidup kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berharap pada Tuhan, dan kita bersyukur. Itu imanmu menyelamatkan engkau. Itu iman paling mahal. Jadi kita punya iman bagus sekali. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, terserah Tuhan dan saya mau diapain. Kedua, mengandalkan Tuhan terus. Ada apa-apa Tuhan, ada apa-apa Tuhan. Lalu berharapnya pada Tuhan, tidak pernah berharap uang, tidak pernah berharap kerjaan, tidak pernah berharap yang lain. Lalu sambil begitu, kita mengucap syukur terus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Maka dari atas Tuhan akan bilang, imanmu menyelamatkan. Itu iman yang pasti bawa kita surga. Plus Batak, plus dan pengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita tahu jalannya. Hidup kita pasti selamat di bumi dan di surga. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Ada apa-apa, terserah Tuhan lah. Kehendakmu jadilah. Gak masalah Tuhan. Ini saya udah serahin sama kamu. Lalu berharap cuma pada Tuhan. Gak mau cari-cari solusi lain. Udah, Tuhan aja yang tolong saya. Kamu gak mau tolongnya gak apa-apa. Pendeta itu gak mau tolongnya gak apa-apa. Gereja gak mau tolongnya gak apa-apa. Gak masalah. Tuhan aja yang saya harapkan. Sambil menanti kita mengucap syukur, maka iman kita menyelamatkan kita di bumi dan di surga. Yuk kita doain. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena hari ini kami tahu rahasianya Tuhan untuk punya iman yang pasti menyelamatkan. Rahasianya adalah plus pada plus dan bersyukur. Makasih ya Bapak untuk firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Mongon Hermon, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian penutup El Shaddai sambil kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima dan istirahat kita malam hari ini berada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.